Vivat cor Jesu per cor Marie. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Saudara-saudariku, para pendengar renungan singkat Dehonian yang saya kasihi, kembali berjumpa dalam edisi renungan singkat Dehonian Minggu 5 Maret 2017. Bersama saya Romo Efik Joko Susilo SCY dari Jakarta. Mari kita mendengarkan dan merenungkan Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pendengar renungan singkat Dehonian yang saya kasihi, ada sepasang suami istri yang sudah hidup 40 tahun dalam hidup berkeluarga. Selama itu mereka tidak ada hal yang dirahasiakan. Mereka saling tahu satu sama lain. Namun demikian, ada satu hal, barang yang menjadi kesepakatan bersama untuk tidak dibuka oleh suami. Sebuah kotak bekas tempat sepatu. Istrinya minta agar jangan pernah membuka kotak sepatu itu. Pada suatu ketika istrinya sedang sakit, sang istri memutuskan bahwa inilah mungkin saat yang tepat untuk mengatakan dan membuka rahasia yang selama ini dia simpan. Istrinya meminta sang suami mengambil kotak sepatu itu, dan akhirnya mengatakan, "Suamiku, bukalah kotak sepatu itu." Akhirnya sang suami membuka kotak sepatu itu, dan betapa dia terkejut karena kotak yang selama ini dirahasiakannya berisi 2 boneka rajutan dan uang sejumlah 10 juta. Sang suami kemudian bertanya, "Apa maksud dari kotak ini? Mengapa kok ada boneka rajutan 2 buah?" Sang istri pun menjawab, "Suamiku, waktu sebelum menikah dulu,
nenekku berpesan kepadaku, ketika engkau menikah dan ketika dalam hidup berkeluarga, jikalau suamimu marah, jangan pernah engkau ikut-ikutan marah, apalagi berteriak, tetapi berhatilah untuk sabar dan mampu menerima. Dan nenek juga berpesan, ketika suami marah, melatih kesabaran adalah dengan membuat boneka rajutan. Mendengar kisah penuturan dari istrinya, sang suami pun menangis. Menangis karena selama ini dia sudah melukai hati istrinya dengan sikap yang marah. Karena di situ dia melihat 2 boneka rajutan. Tak hanya itu, sang suami semakin penasaran. Lalu dia bertanya dengan memberanikan diri, apa maksud dari uang 10 juta ini, istriku? Sang istri pun menjawab, suamiku, uang itu adalah uang hasil penjualan boneka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup panggilan, dalam hidup bersama, dalam hidup kita setia kepada Kristus, ada banyak berkat, ada banyak rahmat yang Dia berikan. Namun demikian juga ada banyak godaan dan tantangan. Hal yang menarik dalam kisah tadi adalah sang istri sangat mampu mengelola apa yang dia rasakan dengan mempraktekkan dan memegang teguh pesan kata-kata dari nenek. Kalau engkau ketemu dan ketika suamimu marah, jangan pernah ikut-ikutan marah apalagi berteriak, tetapi buatlah boneka rajutan. Dari sikap itu, akhirnya sang istri pun mampu saling setia satu sama lain bertahan sampai dengan usia pernikahan ke-40. Memegang pesan nenek menjadi kekuatan dan bekal bagi sang istri dalam membangun keutuhan keluarga di tengah rahmat dan juga tantangan godaan. Saudara-saudari pendengar renungan singkat di Honian, pada Injil yang baru saja kita renungkan bersama, baca dan renungkan bersama, Yesus digoda 3 kali, dan 3 kali pula Yesus menghadapi godaan dari si setan atau iblis dengan mengatakan dan mengutip sabda Tuhan dari kitab Ulangan. Ada tertulis 3 kali dia mengutip dan mengungkap sabda atau firman Allah dalam kitab Ulangan. 3 hal itu yang menguatkan Yesus, membuat setan pun akhirnya meninggalkan dia. Sebuah sikap memegang teguh apa yang difirmankan Allah Bapa menjadi sumber kekuatan Yesus dalam menghadapi godaan-godaan di padang gurun. Saudara-saudari pendengar Resi yang saya kasihi, di minggu pertama masa Prapaskah ini, mari kita semakin membuka hati akan sabda Allah. Mari kita semakin membiarkan sabda itu hidup berkembang dalam diri kita. Disitulah dia semakin hadir menguatkan untuk mampu mensyukuri berkat-Nya, sekaligus juga mampu untuk memberi kekuatan dalam menghadapi godaan-godaan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.